Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk video kali ini saya mau bahas Mayora Indah ya, kodenya MYOR gitu. Nah, saya nggak tahu dalamnya gimana, ya kita nanti lihat bersama-sama ya. Jadi disclaimer dulu ya, jadi seluruh materi ini disusun oleh saya sendiri ya, Edwin, dengan tujuan untuk sharing aja analisis saya sendiri dari sudut pandang pribadi saya tentang emiten ini gitu ya. Jadi isi materi ini hanya sifatnya edukasi aja ya dan informasi umum. Jadi bukan rekomendasi investasi dan nggak dimaksudkan untuk beli, jual atau hold suatu saham ya. Ajakan-ajakan tersebut jadi nggak seperti itu. Nah, jadi setiap keputusan investasi itu adalah masing-masing ya, tanggung jawab masing-masing dari teman-teman. Nah, oleh karena itu ya teman-teman kalau memang dirasa menarik ya harus analisis lebih mendalam gitu ya, harus riset mandiri gitu atau konsultasi ke yang memang profesional gitu ya, ke penasihat keuangan yang profesional dan punya lisensi. Oke. Jadi untuk Mayora Indah gitu, kita akan mengecek gitu ya dengan 3 kriteria utama saya gitu dalam mencari sebuah perusahaan yang yang layak diinvestasikan di bursa efek gitu. Apa aja gitu ya? Yang pertama adalah perusahaan yang wajib membagikan dividen gitu. Kenapa harus membagikan dividen? Karena kalau perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang ingat gitu, yang peduli, yang menghargai pemegang sahamnya gitu ya, karena dividen ini adalah bukti nyata perusahaan itu untungnya disisihkan dan bisa kita nikmati gitu, uang tunainya masuk ke rekening kita gitu ya. Jadi carilah perusahaan yang memperkaya kita sebagai pemegang sahamnya, jangan membeli perusahaan yang hanya memperkaya direksi atau komisarisnya yang menjabat sebagai ownernya gitu ya, owner yang menjabat komisaris atau direksi, mereka udah dapat gajinya besar gitu ya, jangan lupa seperti itu. Jadi kita kalau mereka mengelolanya misalnya perusahaannya ugal-ugalan gitu ya, nggak bener gitu ya, masa bodoh gitu kan, udah dapat gaji gitu, udah nggak perlu pusingin sama naik turunnya harga saham gitu, nggak peduli juga mau bagi dividen atau enggak, toh mereka owner juga gitu ya. Dan jangan seperti itu gitu. Jadi memang ciri-ciri perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang bagus gitu ya, baik gitu, nyata, real, dan juga punya kondisi bisnis yang sehat, baik secara profitabilitas atau dengan secara arus kas gitu. Karena kalau nggak sehat, nggak akan bisa bagi dividennya, kecil kemungkinannya. Nah, makanya setelah sudah menemukan nih bisnisnya sehat perusahaannya gitu ya, bisa bagi dividen, jangan lupa membeli di bawah nilai wajar gitu ya. Jangan membeli terlalu premium harganya. Karena kenapa? Nanti rawan koreksi gitu. Jadi kalau misalnya rawan koreksi kan harganya turun tuh. Ya, harganya turun, nanti teman-teman malah mengalami capital loss gitu. Nah, jadi memang sebelum berinvestasi, pastikan teman-teman itu gunakan akal sehat Anda ya, jangan ikut-ikutan, jangan FOMO, jangan percaya orang, jangan mudah percaya analisis orang gitu, termasuk kepada saya gitu ya. Apa yang saya paparkan di sini hanya opini saya pribadi aja tentang Mayora Indah berdasarkan laporan keuangannya gitu. Nah, jadi yang saya lakukan ini memang mengikuti konsep value investing gitu ya. Saya melakukan ini sejak 2016 sampai sekarang, sama-sama aja gitu-gitu aja gitu. Kalau teman-teman sering nonton video saya juga memang kayak gini-gini aja gitu ya. Apa aja gitu, maksudnya gimana? Jadi saya akan membeli pada saat harga sahamnya ini di bawah nilai wajarnya ya, di bawah nilai intrinsic value. Intrinsic value-nya pakai apa? Pakai PBV. Jadi PBV-nya sama dengan 1 gitu ya. Jadi belinya ya PBV sekian gitu ya. Di bawah 1, 0,9, 0,8, 0,7 gitu ya. Disitulah mulai beli. Beli, lalu seiring berjalannya waktu, ketika harga sahamnya udah mendekati nilai wajarnya gitu, mencapai 1, ini potensi profitnya. Misal teman-teman beli di 0,6, ya profitnya 66%. Beli di 0,75, ya profitnya 33%. Gitu. Jadi saya nggak pernah cari perusahaan yang multi bagger gitu ya. Kalau multi bagger ya menurut saya sih mungkin ya antara beruntung juga ya, hoki juga gitu ya. Cuman pengen gitu, manusiawi gitu. Cuman saya biasanya cari yang sewajarnya aja, yang seperti ini. Jadi disinilah titik take profitnya pada saat PBV PBV sama dengan 1. Atau kalau memang perusahaannya bagus ya hold aja lebih lama, nggak apa-apa. Fleksibel kok, nggak perlu saklek-saklek amat gitu. Nah, jadi harus gimana? Ya harus sabar ya, harus orientasinya jangka panjang gitu. Dan yang pastinya fokusnya pada value ya. Ini value-nya ini Anda harus hitung sendiri. Bebas ya, kalau saya pakai PBV, teman-teman mungkin ada value yang lain, boleh silahkan aja gitu, nggak masalah gitu. Karena apa? Contohnya ya, pada saat kan saya menggunakan PBV, fokusnya itu ke book value. Kenapa? Karena dia berubah setiap 3 bulan sekali atau setiap kuartalan ini terbit. Kalau saya fokusnya pada price ini berubah setiap hari, setiap detik gitu ya, pada saat jam perdagangan, pusing gitu ya. Jadi kalau kita fokusnya value, udah
hitung nih value-nya berapa, baru pikirin price-nya kapan, mau entry-nya di mana, di range berapa gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa harus fokusnya pada value? Karena harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental. Percaya nggak? Nggak percaya kalau jangka pendek, tapi dalam jangka panjang ini harus Anda percayai gitu ya. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dihargai gocap ya, atau perusahaan yang ya teman-teman tahu lah. Coba deh cek laporan keuangannya, pasti buruk sekali. Ya, dan memang pantas dihargainya sangat rendah. Seperti itu. Memang untuk teman-teman yang pakai PBV gitu ya, ini juga banyak value trap-nya. Jadi analisis saya juga ini ada kekurangannya gitu ya. Makanya kenapa harus digabungkan dengan ini. Perusahaan harus bagi dividen dan memiliki kondisi bisnis yang sehat gitu. Jadi memang ya nggak akan ada yang sempurna gitu ya, pasti ada kekurangan. Jadi kalau hati-hati terhadap orang yang bilang metode saya 100% pasti gini, enggak. Kalau saya nggak percaya, saya aja mengakui adanya kekurangan gitu ya dalam metode saya gitu. Nah jadi dari mana gitu ya taunya gitu ya, kinerja fundamental ya dari sini, laporan keuangan gitu. Memang laporan keuangan ini hanyalah sebagian kecil dari analisis fundamental gitu, karena analisis fundamental itu luas sekali ya. Cukup saya memahami neraca, laporan laba rugi, dan arus kasnya. 3 ini nanti akan membentuk cerita tentang perusahaan tersebut gitu. Nah jadi nanti ceritanya itu nanti akan muncul gitu ya, 7 ciri perusahaan yang sehat versi saya. Apa aja gitu ya, bisnisnya sehat, uang kasnya nyata, ya dari indikatornya ini yang dalam kurung semuanya. Adanya likuiditas yang cukup, keberlangsungan operasi yang lancar gitu ya, bisa bayar dividen gitu ya, mandiri nggak bergantung sama utang gitu ya, mandiri finansial, adanya pertumbuhan, adanya ekspansi jangka panjang gitu ya, bisa menjaga kepercayaan investor dan kreditor atau pemberi pinjaman gitu ya, dan pastinya ya nanti valuasinya akan naik dan memperkaya kita sebagai pemegang sahamnya, dan juga harga sahamnya akan cenderung stabil lah minimal ya. Kalau misalnya ada penurunan sangat tajam, pasti nanti dia akan kembali lagi cepat atau lambat gitu ya. Nah jadi nanti Mayora nih ya, Myora ini nanti saya akan screening pakai ini 7 syarat ini ya, dividen, return earning, PBV, PERP, CFO, CFI, CFF gitu ya, ini syaratnya gitu. Nanti akan dipindahkan ke Excel saya, dan ini teman-teman bisa download Excelnya ini gratis gitu ya, gratis kok, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Saya juga nggak buka kelas, nggak buka apa gitu ya. Nah, ini yang teman-teman lihat di video-video saya ya, seperti ini yang saya biasa lakukan gitu ya, setiap harinya gitu untuk menilai suatu perusahaan. Nah jadi tadi teman-teman bisa download, ada di deskripsi ya, passwordnya ALK Edwin. Jadi kalau udah download ya kita pindahin aja bareng-bareng. Oke. Nah ini kita mau pindahinnya datanya gitu ya, pastiin dulu nih ya. Teman-teman cek ininya nih, satuannya dulu ya, tuh disajikan dalam rupiah. Ini masih juta, berarti ini salah. Isi dalam rupiah. Oke. Nah yang pertama tadi kita cek dividennya ya. Untuk dividennya ini kan dia udah 3 tahun nih berturut-turut, saya udah dapat datanya gitu. Ini adalah perusahaan yang bagus buat saya secara dividen. Perusahaan ini menghargai pemegang saham dan bisnisnya nyata real menghasilkan uang tunai gitu ya, kan uangnya bisa kita terima. Nah memang saya mencari yang bagi dividen minimal 3 tahun terakhir tanpa absen sama sekali. Jadi kalau misalnya salah satunya bolong, saya langsung skip sahamnya, udah cari saham lain. Seperti itu. Jadi memang agak cukup ketat gitu ya. Karena saya nggak mau beresiko, ngapain saya meresikokan hal yang lebih tinggi gitu ya pada perusahaan-perusahaan yang lebih tinggi resikonya gitu. Padahal kan kalau kita tahu saham itu sebenarnya bisa low risk high gain gitu kalau benar caranya gitu. Nah jadi ketika ini udah oke nih 3 tahun berturut-turut, pilih oke aja, masukin aja oke gitu ya. Nah saya nggak peduli dia mau bagi yieldnya berapa, 1%, 2%, 3%, saya nggak peduli. Yang penting ada pembagian dividen berapapun nilainya itu kan bukti ya perusahaan memang udah untungnya bisa dibagiin ke kita pemegang sahamnya. Nanti mungkin teman-teman kalau bisa cek aja dividen payment rasionya gitu, berapa persen dari labanya. Kayak gitu aja, cek aja, nanti bisa lebih lanjut. Dan juga memang bisa fleksibel. Teman-teman mau cari minimal 2%, 3% silahkan gitu ya. Nah setelah itu kita pindahin ke ini, kas dan setara kas ya. Nah nilainya yang paling atas, yang ini kita pindahin dulu. Kenapa kas ini sangat penting? Karena kas ini adalah isi dompet perusahaan gitu ya. Teman-teman membeli barang, membayar gaji, menerima pembayaran, bayar utang,
Semua pakai uang kas gitu. Jangan kita melihat uang kas, tidakkah kita bisa melihat perusahaan ini ada uangnya nggak, bisa bayar nggak, bisa beroperasi nggak, seperti itu mudahnya gitu ya. Jadi melihat perusahaan itu jangan terlalu ribet gitu ya, anggap aja kita punya bisnis sendiri dengan yang sederhana gitu, pemahaman yang sederhana saja ya. Setelah tahu nih uang kasnya berapa, langsung loncat ke bagian ekuitas, langsung ke struktur modalnya dulu gitu ya. Masukkan angka yang ini, saldo laba. Nah ini nih saldo labanya, kita pindahin dulu ya. Saldo laba ini apa sih gitu ya. Saldo laba ini adalah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan sejak perusahaan ini pertama kali beroperasi atau pertama kali perusahaan ini berdiri gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa lihat nih, Mayora dari zaman dulu sekali sampai sekarang gitu ya sudah menghasilkan total keuntungan, total akumulasi keuntungan itu sebesar juta miliar triliun, 16,3 triliun gitu ya. Ini real gitu ya, nyata sekali gitu ya. Kalau perusahaan yang rugi melulu gitu ya, nggak punya saldo laba dia gitu ya. Kan kenapa nih ya, teman-teman bisa lihat kan tadi akumulasi keuntungan ya. Jadi teman-teman ini nanti saldo labanya akan makin lama makin bertambah. Kalau dia rugi ya nanti akan mengurangi saldo laba. Tapi kalau perusahaannya yang rugi terus tuh, meskipun hanya ada untungnya, tetap aja masih ada akumulasi rugi dari periode-periode sebelumnya. Jadi hati-hati terhadap berita yang suka menggembar-gemborkan perusahaan ini untung besar. Cek dulu saldo labanya, benar nggak untung gitu. Siapa tahu untungnya cuma bentar doang, rugi sebelum-sebelumnya masih belum ketutup gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Gitu ya, saya juga agak sangat sangat concern terhadap saldo laba gitu. Ini angka kunci untuk saya pribadi gitu. Nah setelah saldo laba, kita langsung lihat ke ekuitasnya, jumlahnya subtotal yang ini ya, kita pindahin. Nah ini nih, nah ini kita bisa lihat nih ya. Sebentar, satu lagi. Nah kita bisa lihat nih, ini ekuitasnya sekian ya. Nah lihat nih, rasio saldo laba terhadap modal awal gitu ya, udah 27 kali. Artinya apa? Dengan modal 1 miliar, asumsikan 1 miliar modal, sudah menghasilkan total keuntungan 27 miliar di luar dividen yang dibagiin. Hebat nih, perusahaan sangat bagus ya, terbukti sangat untung tuh. Lihat aja tuh, modalnya sekian, total keuntungannya sekian, tuh 27 kalinya. Hebat nih, perusahaannya untung gitu ya, struktur modalnya sangat baik gitu. Ini hebat sekali. Cuman pantas sekali ini, di harganya sangat premium 2,8 ya. Kalau saya nggak cari yang seperti ini gitu ya, saya makanya di sini X ya gitu. Tadi kan saldo laba udah oke ya, positif. Nah jadi kalau misalnya nilai bukan terlalu premium di atas 1 ya, saya nggak akan lirik meskipun perusahaannya bagus gitu. Jadi langsung aja close aja laporan keuangannya ya. Oke, jadi langsung lanjut ya ke ini, laba ruginya. Kita lihat profitabilitas perusahaan ini. Angka paling penting adalah ini, net sales atau revenue atau total sales ya. Ini dipindahkan. Karena ini adalah total uang yang Anda terima ya, total pendapatan yang telah dihasilkan dalam satu periode gitu, bukan uang, ingat ya, bukan uang. Koreksi saya tadi ya. Nah gitu, jadi dalam satu kuartal Q2 ini sampai Q2 sudah menghasilkan pendapatan gitu sebesar segini, 17,7 triliun ya, besar sekali gitu. Lalu dikurangin harga modal ya, nah dapat laba kotornya sekian gitu, dipindahin laba kotornya. Nah ada yang bilang kok Edwin cuman pakai 3 aja, ya memang cuma 3 ini gitu ya. Kalau nilainya naik nih kayak gini nih ya, revenue naik, berarti pertumbuhan perusahaan ini ada pertumbuhan, semakin banyak customer yang pakai atau beli barangnya dia gitu ya. Nah kalau gross profitnya naik, itu juga bagus, artinya perusahaan semakin efisien gitu ya, dan juga perusahaan itu punya nilai unggul, produknya itu punya nilai unggul yang lebih gitu. Nah ini kita bisa lihat GPM-nya turun, ya udah, kalau turun nggak apa-apa, masih bagus kok gitu ya. Buat saya tuh masih 20% ke atas untuk Mayora. Nah gitu, jadi udah dapat nih laba bruto gitu, dikurangin bla 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 gitu ya, penghasilan dikurangi beban lain-lain, nanti akan muncul ini laba tahun berjalan. Tapi bukan yang ini nilainya ya, nilainya pakai yang ini, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Yang ini angkanya ya. Nah kita pindahin dulu nih angkanya. Nah ini nih udah jadi nih. PR-nya juga mahal nih ya, langsung keluar tuh.
langsung keluar nih ya, NPM-nya berapa, ada penurunan gitu ya, ROE-nya berapa, udah keluar. Cuman ini PR-nya masih mahal ya menurut saya tuh ya, karena saya carinya di bawah 15. Ini 19,9 ya. Ya tapi memang wajar karena perusahaan ini memang secara profitabilitas juga bagus ya, masalah keuntungan, harganya juga premium gitu, dan memang mayornya memang dari dulu sampai sekarang ya memang dihargai premium ya gitu ya. Kayaknya agak sulit kalau mencapai kurang PBV kurang dari 1 gitu. Tapi kalau harga sini menurut teman-teman menarik, ya boleh analisis lebih lanjut ya. Cuman buat saya ini masih kemahalan ya, baik secara PBV dan PR-nya. Jadi setelah itu kita kemana? Kita ke arus kas, ke laporan yang suka dilupakan oleh analis. Padahal ini adalah validasi dari laba rugi itu sebenarnya. Contohnya dari apa yang terutama di pendapatan. Jadi teman-teman punya bisnis nih ya, udah mencatatkan pendapatan gitu ya, 17,7 T. Berapa duit yang teman-teman terima? Apakah customer bayar segini atau customer cuma bayar DP dulu 50%? Nah, ini nih validasi di sini. Tuh, ternyata perusahaan terima uangnya 18,7 triliun ya, bagus sekali. Ini yang ini nih angkanya. Nah, ini nih angkanya nih ya. Tuh, ada kenaikan gitu ya, hebat nih perusahaan ini, artinya memiliki manajemen uang kas yang sangat baik. Gitu ya. Nah, ini tuh lihat tuh, rasio receipts to revenue-nya di atas 100%. Ini bagus sekali gitu ya. Jadi teman-teman misalnya mencatat pendapatan 1 miliar, tapi teman-teman terima uangnya itu 1 miliar 50 juta. 50 jutanya dari mana? Bisa jadi dari piutang yang tidak tertagih. Gitu aja. Mikirnya gitu aja yang gampang. Nah, jadi uangnya ini teman-teman pakai buat bayar supplier, bayar apalah, bayar gaji karyawan gitu. Nanti tuh bayar pajak, nanti akan keluar nilai tunainya, nilai akhir dari operasinya. Nah, yang ini kalau nilainya plus, kita nilainya positif, artinya perusahaan itu menghasilkan uang tunai yang real, nyata gitu ya. Artinya perusahaan ini ya secara operasional bagus gitu ya. Memang masa teman-teman misal punya bisnis gitu ya, nggak terima uang, kan lama-lama nombok gitu ya. Nah, ini perusahaannya bagus tuh bisa gaji, bisa bayar bla bla bla, masih ada sisa. Nah, nanti uang sisanya ini digunakan untuk ini nih tuh, untuk belanja modal atau untuk ekspansi gitu ya. Nah, ini nilai negatif. Kalau nilai negatif itu bagus gitu ya, artinya apa? Perusahaan semakin lama semakin besar gitu ya. Kan kita pengennya perusahaan makin lama makin besar, untuknya makin besar, kita pemegang sahamnya juga sangat diuntungkan gitu. Nah, pastikan ini nilai negatif. Nanti cross check aja di sini, di pos-pos di atasnya. Tuh lihat tuh, perolehan aset tetap. Anggap aja beli gedung, beli mesin gitu supaya lebih efisien, lebih bagus gitu ya. Tuh pembelian aset tetap, bayar lagi, nambah gedung lagi mungkin gitu ya. Tuh, ini dapat bunga gitu ya. Kalau yang ini agak namanya saya nggak begitu merhatiin kalau yang penerimaan bunga gitu, karena yang pentingnya ini belanja modalnya ini, tapi yang penting nilainya negatif gitu ya. Tuh, hebat ini perusahaan ini yang bagus sekali gitu ya. Nah, lihat ya, 9 kurang 5 masih ada 400. 400 buat apa? Nah, untuk nanti berkaitan dengan ini pendanaan ini intinya untuk bayar pinjaman gitu ya, bayar pinjaman ke bank gitu. Kalau misalnya nilainya plus, berarti dia menambah pinjaman. Tapi kalau nilai negatif, itu yang bagus. Artinya apa? Perusahaan membayar pinjaman gitu. Jadi kan utangnya makin kecil gitu. Nah, ini gimana nih? Jumlahnya positif ya, kita lihat dulu gitu. Oh, ternyata perusahaan ini tuh lihat tuh, nih menerima utang bank tuh 3,5, tapi bayaran lebih tuh 3,58 gitu kan, bagus gitu. Ini udah impas gitu ya. Tuh mengambil pinjaman lagi gitu ya, sekian tuh, tapi ada bayar lagi pinjaman sekian gitu. Tapi ini nilainya plus ya, berarti perusahaan ini sedikit mengambil lebih pinjaman gitu. Cuman ini ada pembelian saham kembali ya, pembelian saham treasury. Ini pembelian saham treasury ini menarik gitu ya, karena apa? Perusahaan yang membeli sahamnya kembali itu nanti akan memperbesar memperkaya pemegang sahamnya lewat apa gitu ya, lewat EPS-nya nanti lebih besar, karena perhitungannya nanti akan berbeda sedikit gitu. Cuman intinya semakin banyak saham dibeli kembali, artinya perusahaan ini memiliki niat baik untuk memperkaya pemegang sahamnya gitu ya. Cuman di sini nilainya masih plus nih ya. Oke, cuman nggak apa-apa gitu.
Nah, ini kelihatan nih di akhir gitu ya udah ini itu nanti ada kenaikan bersih secara kas gitu ya. Cuman yang menariknya gini ya, kenapa perusahaan ini kok harus ambil pinjaman ya? Gitu ya, padahal ini kan sisanya masih banyak nih dari si kas netonya gitu, padahal dia tanpa ngasih tambah nggak nerima pinjaman atau pinjaman nggak dikurangi lah nggak sebesar gini juga bisa lebih bagus gitu ya. Nah itu nanti bagian dari manajemen gitu ya, cuman di mata saya ini perusahaan ini bagus gitu sebenarnya secara apa arus kas. Nah jadi kesimpulannya gimana untuk Mayora? Mayora kesimpulannya ya ini perusahaan ini terbukti untung ya, bagi dividen bagus gitu ya, riwayatnya bagus, saldo labanya positif, terbukti untung. Cuman memang untuk PBV-nya masih mahal ya, premium. Secara per juga masih kemahalan menurut saya ya, masih di atas 15 gitu. Nah tapi untuk secara arus kas perusahaan ini sangat bagus menurut saya, karena net CFO-nya ini naiknya bukan naik, jumlahnya besar dibandingkan dengan ini ekspansinya sama pendanaannya gitu. Cuman ya akan lebih bagus kalau misalnya nilainya yang ini negatif. Cuman ini plus ini masih bisa dipertimbangkan sih sebenarnya ya, masih bisa kutip watchlist dulu gitu ya untuk Mayora, untuk tapi secara arus kasnya gitu. Nah jadi buat saya Mayora intinya ya masih premium ya, masih kemahalan buat saya. Nah, seperti itu aja gitu. Kalau buat teman-teman gimana? Punya pendapat lain gitu ya? Kalau punya pendapat lain boleh komen gitu ya di video gitu ya, supaya jadi bahan diskusi gitu, supaya banyak teman-teman tahu juga. Atau teman-teman memang punya request saham gitu ya, punya pertanyaan seputar investasi saham gitu ya, boleh komen juga gitu ya, berikan pendapat teman-teman gitu di video, nanti kita akan tampung gitu ya, kita belajar gitu ya bareng-bareng gitu. Itu aja paling, mudah-mudahan gitu ya analisis saya gitu ya, pandangan saya, opini saya ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman gitu ya, bisa memperkaya penilaian teman-teman terhadap saham Mayora gitu ya. Yang pasti kan sifatnya ini subjektif gitu ya, jadi teman-teman ya harus analisis sendiri gitu ya. Oke teman-teman, itu aja gitu ya, semoga sekali lagi semoga bermanfaat gitu, sampai ketemu di video-video berikutnya.